untuk membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, yang pahalanya kita tujukan untuk almarhum dan almarhumah sebagai berikut. Kiai Haji Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani, Haji Muhammad Idris bin Abdul Rahman, Haji Nuri bin Muhammad Ali, Amir Hamzah bin Abdul Wahid, Haji Alwi bin Abdullah, Haji Masmurah bin Ismail, Haji Ida bin Untung Mahdiana binti Hasan, Abdul Rahman bin Haji Alwi, Haji Muhammad Toha bin Ismail, Haji Anwar Sehan binti Haji Asrah, Haji Anwar Masuk bin Ismail, Haji Asadiat bin Arif, Haji Asrah binti Haji Hadran, Satsuri bin Basri, Haji Abdul Ghani bin Haji Awi, Haji Sirik bin Awi, Rupiah binti Ibut, Haji Muhammad Junas Sanusi bin Haji Sanusi Arif, Haji Maryam binti Anak Acil Arif, Haji Samsuri Bobang bin Bobang, Haji Anak Anafiyah bin Rais, Sa'adah binti Anak Basar, Haji Sofian Junaid bin Ali Muhammad Junaid Sanusi, Wali Larini Sofian binti Haji Sofian Junaid, Anita Nafiyah binti Abdul Ghani, Andi Lalu Bicara bin Adi Awin, Maryam binti Abdullah, Al-Brahma Tondo Prawiro Bintu Atmajo, Sulika binti Abdullah, Salomon binti Tosurarto, Sri Harnati binti Atmajo, Haji Abdul Ghani bin Kino, Haji Yusri bin Abdullah, Haji Asnaf binti Ibrahim, Haji Subhara bin Abdullah, Mirna Malinda binti Haji Haji Syahid, Rusni Tariani binti Haji Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Yusuf bin Ibrahimsah, Selamat Udiansa bin Haji Muhammad Yusuf, Iransa bin Amir, Muhammad Haidir bin Sabri, Ibadah binti Haji Juri, Sabri, Muhammad Sabri bin Muhammad, Haji Maskur bin Guna, Haji Arsya binti Epa, Siti Fatimah binti Muhammad Zafar binti Ahmad Lais bin Surijo, Umi Urib binti Mardi, Super bin Abdullah Misnah binti Saman, Miyati binti Abdullah, Muslim bin Marlan, Salsal bin Husno, Yaitu binti Ada Suganda, Baruddin bin Abdullah, Pengulangi Baruddin bin Abdul Mu'in, Hedi binti Abdullah, Haji Muhammad Kurdi, Haji Muhammad Asmail, Ajab Darmati Haka binti Haji Muhammad Abdul Halim Soleh Abdul Faqdani, Haji Abdul Muhammad Madras Haji Hendra, Haji Ahmad Warni bin Haji Ahmad Ghazali, Syara'ini bin Haji Ali Yaman, Haji Syahrul Mubarak bin Haji Ashroni, Haji Zafar Ahmad bin Haji Ahmad Lahama, Haji Ajirah binti Ahmad Rahman, Abdul Ibrahim bin Abdullah, Haji Surasti binti Haji Yono, Mataya bin Laman, Haji Muhammad Nur bin Lamalo, Haji Burhan bin Mataya, Haji binti Pakemah, Haji Hamid binti Ali, Haji Harijah binti Juman, Haji Budiman bin Ibrahim bin Ibrahim, Haji Masud bin Haji Taib, Haji Sanjid bin Haji Yahya, Haji Jabir bin Muhammad, Haji Sihab bin Haji Yahya, Haji Musin Musabir bin Abdullah, Manasrah bin Abdullah, Yatim binti Abdullah, Abid Fayula Jahid binti Muhammad, Zulfikar Rahman, Haji Salihuddin Al-Fatfoni bin Haji Imran, Haji Abdul Qadir Jalani bin Haji Jabini, Muhammad Khalil bin Marko Kusumo, Sri Surasmi binti Sasro Harjo, Haji Sahil bin Dasar, Mas Taufiqah binti Sidik Dasar bin Abdullah, Sana binti Karyo Wakimun, Haji Jali bin Haji Ahmad, Haji Haris bin Zabi Haji Umis, Fatul Hamdi bin Abdul Syukur, Subhani Masmudi Aryo bin Subaki, Asmai bin Haji Ramsah, Nurna Ningsi binti Asmai bin Asmail, Barlian binti Hamzah bin Daniel bin Daniel, Ida Melani binti Nanang Daniel, Supriyo bin Karso, Haji Muhammad Bahu bin Isa, Haji Aminah binti Lihamad, Halimah binti Lihamad, Sumini bin Abdullah binti Abdullah, Erdian bin Ayat Suminin, Al-Hamsah bin Ayat Suminin, Erdian bin Ayat Suminin, Rohani binti Ayat Suminin, Rusma binti Ayat Suminin, Rusmi binti Ayat Suminin, Edward bin Ayat Suminin, Haji Masjid binti Dama, Haji Mansur bin Entol bin Entol, Haji Masran bin Haji Mansur Entol, Sahridal bin Haji Mansur Entol, Syafrani bin Haji Mansur Entol, Haji Iman bin Haji Baho, Ayat Suminin bin Suminin, Haji Musayyid bin Haji Usman, Haji Marian Semara bin Marhat, Haji Ahmad Amin bin Haji Syahbul Mafe, Haji Lukman Said bin Abdullah, Haji Syahid bin Sutomo bin Abdul Murad Gani, Dedi Mahdian Syah bin Ardian Sah, Haji Sanurian Syahid Yuda bin Haji Muhammad Salih Basir. Marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. Ya Allah.
Terima kasih semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahumullah, selanjutnya kami bacakan laporan keuangan masing-masing wassalam. Penerimaan salat Jumat tanggal 21 Mei Rp3.620.000, terima infak sedekah Rp210.000, terima dari kotak amal masjid Rp497.000, kotak amal majelis taklim Rp723.000, infak bulanan dari Allah Rp500.000, jumlah penerimaan Rp5.610.000. Total waran operasional Jumat Rp2.150.000, operasional pengajian Rp400.000, pembelian rumah masak, pemasangan dan perbaikan lampu sorot Rp1.450.000, pembelian premium bensin untuk genset masjid Rp200.000, pembelian alat kebersihan Rp150.000, jumlah pengeluaran Rp10.850.000. Saldo sampai 28 Mei berjumlah Rp14.540.000. Jemaah rahimahumullah, selanjutnya dimohon yang ibadah jemaah membacakan Al-Fatihah satu kali yang ditujukan pertama Haji Santoso bin Suwito, Haji Saman bin Haji Bawi, Haji Andi Harun bin Haji Andi Mabel Sangka, Haji Abdul Rasul Rahman bin Abdul Rahman Rahim, Haji Robi Mahijair bin Haji Abdul Mahijair, Haji Gunawan bin Haji Mulyar Adam, dan juga para dermawan dan Allah yang telah membantu Masjid Al-Salam ini. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan, diberikan sehat lahir batin, diberikan segala urusan dan diampuni segala dosa-dosanya. Insyaallah diberikan amin yang tenang. Juga untuk kesembuhan Bapak Haji Hendra Gunawan bin Haji Kurdi, juga kepada kita dan keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah SWT mengangkat penyakit kita, diberikan kesabaran dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Marilah kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih jemaah Jumat rahimahumullah. Selanjutnya kami sampaikan informasi pada jemaah. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan jemaah untuk Masjid Jawa Salam. Kami telah menerima sumbangan dari Barkot Kris Bank Kaltara sampai Jumat lalu itu diterima Rp500.000 dari beberapa orang. Jadi kepada jemaah yang ingin memberikan infak sedekah melalui transfer bank, tinggal di scan aja di barcode melalui HP Android, itu ada aplikasi bank, tinggal itu yang ada di beredar itu tinggal di barcode aja, itu langsung ke link Masjid Jawa Salam. Yang kedua kami sampaikan kepada jemaah untuk penggantian AC 2 PK yang harganya sekitar 6 juta lebih sudah diterima Rp700.000. Kemudian yang ketiga kami mengucapkan terima kasih atas bantuan sumbangan tenda berupa tiang dan akan dibuatkan atapnya untuk taruh itu tenda itu yang dari dua buah dari ukuran 4x6 dengan biaya Rp3.500.000 dan akan dipasang setiap hari Jumat untuk jamaah yang terlambat atau jamaah yang nanti ikut sholat di bagian bawah. Kemudian yang ketiga kami sampaikan kepada jamaah untuk mudah-mudahan tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa infak sedekahnya untuk kegiatan kita memakmurkan Masjid Jawa Salam ini dalam kegiatan majelis taklim, dalam kegiatan gerakan subuh berjamaah. Jadi seluruh sumbangan infak sedekah langsung dikeluarkan untuk kegiatan rutin di Masjid Jawa Salam, termasuk kegiatan perawatan dan keperluan mendesak yang ada di Masjid
Kemudian yang keempat kami sampaikan pula sehubungan dengan telah kami menerima tenda itu, insya Allah kita akan bikin usaha penyewaan tenda, dan sudah kita memiliki kursi, juga sudah ada kipas angin yang besar itu, ada beberapa buah milik nikah, dan itu kita bisa sewakan bersamaan dengan penyewaan masjid. Jadi jemaah pada kesempatan ini sekaligus kami promosikan untuk penyewaan di sekitar danau dan sekitarnya, atau kepada jemaah yang memiliki keluarga yang memiliki hajat bisa nantinya berhubungan kepada Masjid Jawa Salam untuk menyewa sekaligus beramal untuk kegiatan kita di Masjid Jawa Salam ini. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada jemaah bahwa majelis taklim sudah kita laksanakan mulai pekan lalu, dan insya Allah kita lanjutkan pada pekan ini sejak tanggal 12 Syawal yang lalu. Kemudian pada pengajian dan jalan subuh berjamaah untuk subuh hari Minggu ini, insya Allah akan diisi oleh Habib Muhammad Muhtar Al-Atos. Kemudian untuk Senin pada maghrib malam Selasa, insya Allah oleh Kiai Muhammad Jamaluddin Saki SY. Untuk pengajian subuh Selasa, insya Allah disampaikan oleh Kiai Mansur, dan pengajian Selasa malam Rabu pada maghrib oleh Guru Kiai Muhammad Zafaruddin atau Guru Din pada malam Rabu ini, dan untuk pengajian subuh Kamis insya Allah oleh Guru Kiai Ahmad Zaini. Kemudian untuk petugas sholat Jumat pada hari ini selaku khatib sekaligus imam Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Yamin LCMA. Untuk muazzin Muhammad Adlian Akbar. Waktu sholat pukul 12:12 waktu Indonesia Tengah atau waktu Samarinda dan sekitarnya. Demikian kepada jemaah yang baru datang kiranya mengisi satu yang kosong, dan yang membawa HP kami mohon untuk tidak diaktifkan, dan anak-anak kami mohon untuk tidak main dan tidak mengganggu kegiatan sholat pada hari ini. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الله وملائكته يصلون على
Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidhu ya Rabbi sharafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan hidayahnya, bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang bertanya, bagaimana kita mendapatkan khusyuk di dalam sholat? Pertanyaan ini penting karena sholat itu sendiri penting. Dan sebagaimana firman Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat. Rukun-rukunnya diperhatikan, sunnah-sunnahnya diperhatikan dan kita kerjakan. Ditambah lidzikri, untuk ingat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perpaduan dua ini kalau dikerjakan benar-benar maka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian ingat aku akan ingat kepada kalian. Allah memerintahkan kepada kita, fadhkuruni, ingatlah aku dalam sholat. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Ketika Allah ingat kepada kita di dalam sholat, maka perasaan nyaman, diantaranya khusyuk, itu akan kita dapat ketika sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan kehusyuan? Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Karena di dalam agama itu ada 3 pondasi yang harus kita lihat. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ihsan lebih menitik beratkan kepada rasa, kepada hati yang bisa merasakan kebesaran Allah. Dan ini perlu dilatih. Nabi mengatakan, anta'budallah, engkau hendaklah menyembah Allah. Ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah di sini rasa. Apa yang dilihat tentu bukan zat Allah. Yang dilihat adalah sifat-sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita disuruh untuk berzikir. Di samping kita mendirikan sholat dengan rukun-rukun dan sunnahnya, kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Dizikri, ingat kepadaku, kata Allah. Apa yang kita ingat di dalam sholat? Melihat kebesaran Allah. Orang yang melihat kebesaran Allah berarti ingat kepada Allah. Dari awal kita sholat, kita sudah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ketika kita ruku, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar.
dan seterusnya. Banyak sekali di situ ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat kepada Allah. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak bacaan yang kita baca dalam sholat, gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, berpindah satu kerjaan kepada pekerjaan yang lain, dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Kita disuruh untuk selalu bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Itu artinya kita merasa kecil di hadapan Allah, tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa, bahkan kehidupan ini hanya diberikan oleh Allah. Keberadaan kita di dunia hanya diizinkan oleh Allah. Kita hidup atas izin Allah, kita melihat atas izin Allah, kita mendengar atas izin Allah, begitu seterusnya. Tetapi bukan pemahaman kita tentang hal demikian saja, tapi bagaimana kita merasakan hal itu, bahwa Allah lah segala-galanya dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Kita mulai dari sholat, mulai kita berdiri tegak menghadap kiblat, kita mengangkat tangan, kita merasa kalau bukan karena Allah yang mengangkatkan tangan kita, mengizinkan tangan kita untuk mengangkat takbiratul ihram, maka kita tidak akan sanggup untuk mengangkatnya. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, andai Allah tidak mengizinkan lisan kita untuk mengucapkan kata-kata itu, kita pun tidak akan sanggup untuk mengucapkan kata-kata itu. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, andai kalau tidak karena Allah yang mengizinkan otak kita untuk bisa memahami makna daripada Allahu Akbar tersebut, maka otak kita tidak akan berfungsi, begitu seterusnya. Itu baru Allahu Akbar, baru berdiri tegak. Andai kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berdiri tegak, maka kita tidak bisa berdiri tegak untuk menghadap kiblat. Dan yang paling penting, sejak awal kita berdiri menghadap kiblat untuk menghadap kepada Allah, kita merasakan kebesaran Allah dengan rasa. Kita rasakan betul, kita tidak sanggup berdiri kalau bukan karena izin Allah. Kita tidak sanggup untuk mengucapkan takbiratul ihram kalau bukan karena Allah. Kita tidak sanggup untuk bergerak mengangkat tangan kita kalau bukan karena izin Allah. Rasakan dan rasakan itu terus menerus. Ketika kita membaca doa kita, dibaca dari awal sampai akhir, mulut kita tidak akan bisa bergerak kalau bukan karena izin dari Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah. Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Hati kita jadi melihat sifat-sifat kebesaran Allah. Fahuwal qadiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang maha kuasa di atas hambanya. Bahwa Sami'ul Basir, dialah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Bukan kita yang maha melihat, kita hanya diperlihatkan. Bukan kita yang maha mendengar, kita hanya diperdengarkan. Bukan kita yang hidup, tapi hanya dihidupkan. Al-Hayyul Qayyum, Allah lah yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal-hal yang demikian perlu kita latih. Anta'budallah ka'annaka tarah tidak cukup sekali kita berusaha menyembah Allah dan melihat kebesaran Allah, tidak cukup sekali. Terus menerus, bahkan di luar sholat, selalu berkomunikasi, selalu berzikir untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal yang di luar sholat sangat berpengaruh di dalam sholat itu sendiri. Orang yang sehari-harinya sibuk mencintai olahraga sepak bola, dari pagi dia menonton, tengah hari, sore sampai malam, maka yang ada di matanya, yang ada di hatinya hanya sepak bola. Berbeda dengan orang yang dari pagi, tengah hari, sore, malam selalu berzikir kepada Allah, melihat kebesaran Allah, maka itu akan berpengaruh di dalam sholat itu sendiri. Jadi tidak cukup melatih untuk merasakan kebesaran Allah itu sekali, dua kali, setahun, dua tahun, tetapi selama hayat yang ada di dalam di badan kita, kita berusaha untuk selalu melihat kebesaran Allah. Allah lah yang memberikan kepada kita segala-galanya.
kita betul-betul berusaha untuk mentauhidkan Allah. Allahus Shomad, Allah tempat kita bergantung. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melihat, tergantung kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa kita hidup dan lain sebagainya. Kita rasakan ketika membaca doa iftitah, ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika membaca surah, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, semua gerakan-gerakan itu bantuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan Allah lah segala-galanya. Sehingga ketika seorang hamba berusaha melatih selalu hatinya melihat kebesaran Allah, maka dia bisa melupakan selain Allah. Karena hatinya dilatih untuk melihat kebesaran Allah, dan kebesaran Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas, nikmat Allah itu luas. Asal kita mau berusaha untuk menggali fasilitas-fasilitas nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam diri kita. Ketika Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, Allah pun juga memberikan fasilitas yang begitu banyak untuk melihat kebesaran Allah melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat banyak gerakan, bacaan dan lain sebagainya, sehingga kita berusaha untuk melihat kebesaran Allah di dalam sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asal ini selalu dilatih untuk mentauhidkan Allah. Kita ruku, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang membantu. Kita tidak bisa bangkit dari ruku menuju i'tidal, tegak berdiri, intisab. Itu juga karena rahmat Allah. Kita rasakan semua gerakan, semua bacaan yang dibimbing oleh baginda Rasul yang kita ikuti, semua atas kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian, ketika dia selalu berzikir dan ingat kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, Allah pun ingat kepada dia. Ketika Allah ingat kepada orang tersebut, maka nyamanlah hati kita, nikmatlah hati kita dalam berkomunikasi kepada Allah, karena Allah mengingat kita. Ketika Allah mengingat kita, ketika Allah melihat kita, Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, maka akan muncul yang namanya khusyuk, ketenangan batin, spiritual ketika ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua agar kita bisa meningkatkan mutu ibadah sholat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يصفون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة والملحدين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم مزقهم كل ممزق اللهم اجعل كيدهم لأنفسهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين المواجهة أعدائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون